Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi everyone. Sebelum mulai video ini, kalian bisa subscribe, like, comment, and share ya. Tak lepas dari dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Eka Wahyu Hestia Budianto, LC MSI. Di sini, kami akan menjelaskan tentang zakat fitrah dari mata kuliah Fikih Muamalah. Halo everyone, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang zakat fitrah nih. Nah, sebelumnya kenalin dulu nih. Yang pertama ada teman saya nih, namanya Isma Mufidatunisa, bisa dipanggil dengan Kak Isma. Dan saya sendiri Dinda Dwinder Saputri dan bisa dipanggil Kak Dinda. Kira-kira apa ya yang disebut dengan zakat? Kata zakat secara epistemologis merupakan kata dasar dari zakat yang berarti berkah atau tumbuh dan baik. Menurut lisan Al-Arab, kata zakat mengandung arti suci, tumbuh berkah, dan terpuji. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu atau yang disebut dengan mustahakin. Pasti teman-teman bertanya kan, kira-kira berapa sih nisab pada zakat fitrah? Nah, di sini kita akan jelasin ya. Adapun nisab atau ukuran yang harus dibayar oleh seorang muslim dari zakat fitrahnya ialah sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Kami mengeluarkan zakat fitrah satu sok dari makanan atau satu sok gandum atau kurma basah atau satu sok anggur. Adapun ukuran satu sok ialah dengan 4 mud atau biasanya 3,1 liter yang dikeluarkan dari makanan pokok penduduk daerah yang bersangkutan. Pokok pembahasan kali ini, yang pertama ada definisi zakat fitrah, yang kedua ada landasan hukum zakat fitrah, yang ketiga ada syarat sah dan wajib zakat fitrah, yang keempat ada rukun zakat fitrah, dan yang terakhir ada pelaksanaan zakat fitrah. Ternyata zakat fitrah ini mempunyai banyak pembahasan loh teman-teman. Dan artinya pun juga beda-beda. Ada yang secara bahasa zakat, ada yang secara bahasa fitrah, ada yang secara bahasa etimologi. Nah, zakat fitrah juga sering disebut dengan zakat jiwa. Nah, kita akan membahas secara bahasa zakat.
yaitu memiliki arti berkah, tumbuh, berkembang, suci bersih, baik dan yang terpuji. Yang kedua ada secara bahasa fitrah, memiliki arti kejadian asli, perangai, dan membuka puasa. Dan yang terakhir ada secara etimologi, menurut Ahmad Sarbasi, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam di akhir bulan Ramadan. Uniknya lagi, zakat fitrah mempunyai beberapa sebutan. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan dengan tujuan untuk penyucian jiwa dari perkataan kotor dan perilaku keji pada saat melakukan ibadah puasa. Yang pertama ada zakat ru'us atau yang disebut dengan zakat pokok, dikarenakan diwajibkan atas semua orang Islam tidak pandang ia masih kecil, laki-laki, atau ia berjenis kelamin perempuan. Yang kedua ada zakat fitri. Zakat fitri itu dikarenakan sebagaimana redaksi hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir ada zakat fitrah, di mana artinya penyucian sebagaimana ketika manusia baru diciptakan, sebab zakat ini untuk penyucian badan manusia. Zakat fitrah ini pun juga memiliki banyak dasar hukum. Salah satunya yang kami ambil adalah dari surat Al-A'la dan hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan para imam sepakat bahwa hukum membayar zakat fitrah adalah wajib bagi semua muslim. Yang pertama ada dari ayat suci Al-Quran yang terdapat pada surat Al-A'la ayat 14-15 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Yang kedua ada dari hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah yang bunyinya Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafathi wa tagamatan lil masakin. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makanan kepada orang yang miskin.
semuanya memiliki syarat sah wajib. Tidak hanya ibadah seperti sholat, seperti bersedekah, zakat fitrah pun mempunyai syarat sah wajib agar zakat yang kita tunaikan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat afdol nih teman-teman. Nah, yang pertama, syarat sah wajibnya ada Islam dan merdeka. Kira-kira apa ya maksudnya? Maksudnya itu, setiap orang yang beragama Islam wajib untuk menunaikan ibadah zakat fitrah. Selain muslim juga merdeka, maksudnya tidak sedang dalam penjajahan, tidak menjadi budak, merdeka secara finansial dan mempunyai sehat mental. Yang kedua, syarat sah wajibnya yaitu menemui 2 waktu. Maksudnya zakat fitrah dilaksanakan saat menemui 2 waktu di antara bulan Syawal dan bulan Ramadan yang hanya sesaat. Yang terakhir ada memiliki harta yang cukup, di mana harta tersebut cukup untuk membayar zakat, cukup untuk menghidupi sehari-hari, dan lain sebagainya. Tidak hanya syarat sah wajib saja untuk pelaksanaan zakat fitrah, namun rukun zakat fitrah pun juga harus teman-teman pahami. Yang pertama ada menunaikan niat pada zakat fitrah. Yang kedua, terdapat muzaki atau orang yang berzakat fitrah, maksudnya seorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Yang ketiga, ada terdapatnya mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah. Yang keempat, ada harta yang digunakan untuk berzakat. Kira-kira berapa sih besarnya zakat fitrah? Besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg setiap orangnya. Waktu pelaksanaan zakat fitrah ini dibagi 5. Ada waktu wujub, waktu fadilah, waktu karohah, waktu mubah, dan waktu tahrim. Nah, akan kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama ada waktu wujub, di mana waktu wajib mengeluarkan zakat mulai dari terbenamnya matahari akhir Ramadan sampai terbitnya fajar. Yang kedua ada waktu fadilah, atau yang disebut dengan waktu utama, di mana mengeluarkan zakat dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya sampai pelaksanaan sholat hari raya. Yang ketiga ada waktu karohah, atau nama lainnya waktu yang dimakruhkan, yaitu sesudah sholat id sampai terbenamnya matahari pada hari raya karena ada suatu uzur.
Waktu pelaksanaan zakat fitrah yang keempat, ada waktu mubah, di mana waktu pengeluaran zakat pada awal bulan Ramadan sampai hari akhir bulan Ramadan. Dan yang terakhir ada waktu tarim, atau waktu yang diharamkan, untuk mengeluarkan zakat sesudah terbenamnya matahari pada hari raya. Adapun pendapat-pendapat pada jumhur ulama mengenai pembayaran zakat fitrah. Yang pertama ada mazhab Hanabilah. Nah, jumhur ulama mazhab Hanabilah berpendapat tidak boleh mempercepat lebih dari 2 hari sebelum Idul Fitri. Yang kedua ada mazhab Malikiyah, di mana ia berpendapat ada 2 pendapat yang beredar dalam kebolehan mempercepat sehari hingga 3 hari. Ada yang memperbolehkan, ada pula juga yang tidak. Pendapat jumhur ulama mengenai pembayaran zakat fitrah. Yang ketiga ada mazhab Asy-Syafi'iyah. Jumhur memperbolehkan mempercepat mulai dari awal bulan Ramadan. Pendapat lain ada yang merinci, yaitu boleh mempercepat mulai terbitnya fajar hari pertama bulan Ramadan hingga akhir bulan. Namun tidak diperbolehkan membayarnya di waktu malam pertama hari pertama bulan Ramadan, karena waktu itu belum disyariatkan untuk berpuasa. Yang terakhir, yaitu yang keempat, ada mazhab Al-Hanafiyah. Pendapat yang masyhur, mereka memperbolehkan mempercepat pembayaran pada awal haul bulan Ramadan. Sudah selesai nih pembahasan tentang zakat fitrah. Terima kasih ya teman-teman telah menyimak penjelasan kami. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu teman-teman. Dan yang pastinya kalian dapat menambah zakat fitrah mengenai syarat sah, rukun, waktu saat zakatnya, dan masih banyak lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya.